Masih di fakta terkini, Presiden Jokowi boyong influencer rame-rame ke IKN menuai kritik. Pengamat sebut kehadiran para pendengung ke ibu kota baru hanya untuk memoles citra IKN agar positif. Kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini, benar-benar udah kelihatan kemegahannya. Diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan seneng banget kita bisa ngeliat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu. Atau cerita, dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan Ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus unik. banget ya. Merinding, jadi apa tadi Pak Jokowi bilang ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, untuk menjalankan satu pemerintahan, untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Ya, kesempatan ke ibu kota negara Nusantara bersama Presiden Jokowi tak disia-siakan Raffi Ahmad dan para influencer ini. Mereka diajak Jokowi untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru ini. Mulai ikut meresmikan jembatan Pulau Balang, hingga motoran menjajal ruas jalan tol IKN. Pesohor tanah air yang diajak Jokowi diantaranya Raffi Ahmad Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Marten, hingga Poppy Sofia. Kedatangan mereka dikritik banyak pihak. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap kehadiran para pendengung ke IKN hanya untuk memoles citra IKN agar positif. Padahal pembangunan IKN tahap pertama belum sepenuhnya rampung menjelang akhir jabatan Jokowi. Oleh karena itu menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mestinya dilakukan dengan cara-cara yang lain. Boleh melakukan influencer, tetapi dilakukan dengan cara objektif. Tetapi jangan lupa juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bagian daripada bentuk kepanikan. Tidak percaya kepada media saat ini, gitu, karena media mungkin tidak bisa dikondisikan, influencer bisa diatur, gitu. Lalu juga dalam konteks hari ini kelihatannya Pak Jokowi panik. Di masa ujung pemerintahannya investor tidak ada. Selain itu Ujang menyebut dengan berkantor di IKN selama beberapa hari dan diberitakan secara eksklusif oleh para influencer, Jokowi berharap dapat opini positif masyarakat. Saya meyakini iya ya, karena tadi di tengah Pak Jokowi di ujung ya sebagai presiden hanya 3 bulan lagi. IKN-nya belum beres, belum tuntas, investor tidak ada yang mau, maka proyek mercusuar, katakanlah legacy ya Pak Jokowi itu ya akan terhenti. Oleh karena itu ya di masa jabatannya terakhir ini, maka suka tidak suka, senang tidak senang yang menggunakan influencer sebagai jalan pintas tadi ya untuk mensosialisasikan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Promosi oleh para influencer ini mendapat beragam komentar dari masyarakat. Bahkan ada yang meminta para pendengung ini untuk menetap di IKN. Ya harusnya sih duitnya mending buat ini ya, buat rakyat ya. Buat rakyat ya, kita lihat sih sekarang kan rakyat pada kesusahan ya. Nah itu mending duitnya buat itu sih. Ya mungkin sih, tapi kan pertanyaannya apakah si influencernya mau nggak tuh tinggal di sana ya? Sebenarnya setuju-setuju aja sih, biar istilahnya mengajak rakyat Indonesia biar melihat nih, oh IKN ini kayak gini nih, fasilitasnya udah ada apa aja gitu sih sebenarnya. Aduh, kalau saya lihat influencernya pada bagus-bagus ya. Saya lihat fasilitas yang sudah didapat oleh influencer itu juga udah mumpuni. Saya kayaknya kurang yakin tuh para influencer mau langsung untuk tinggal di sana dengan fasilitas yang tidak seperti yang mereka dapatkan di luar IKN, terutama di Jakarta. Kalau tujuannya baik saya setuju saja ya. Tapi kalau memang itu harus dibayar untuk influencer, saya kira kurang setuju kalau saya. Istana bilang pesohor diajak untuk mengenalkan IKN ke lintas generasi atas biaya sendiri. Kepala Sekretariat Presiden tegaskan, para influencer yang diundang ke IKN bayar masing-masing. Padahal para influencer ternama tanah air ini pun ikut dalam kegiatan Jokowi dan mengunggah kontennya di akun media sosial. Padahal red card atau harga untuk hanya sekedar mengunggah konten dari para influencer ini mencapai puluhan juta per orang. Apalagi untuk bisa menghadirkan mereka secara langsung ke IKN. Ya nggak apa-apa kan masyarakat. Ya yang mereka mau koordinasi dengan
protokol istana. Ya. Masing-masing lah, masing-masing. Yang kemarin kan, iya masing-masing. Iya. Pemerintah memang sedang terus kejar target pembangunan mega proyek ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi sebut ada 300 investor yang sudah membuat komitmen di IKN. Akankah investasi ini benar terrealisasi atau hanya akan jadi janji semata? Tim Liputan melaporkan untuk NET.